pemirsa, kita kembali lagi di acara Healthy Talk bersama Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Dan kita sudah sampai ke segmen keempat atau segmen terakhir. Tetap masih bersama Dr. Gigi Eri Wiswadewi, spesialis konservasi gigi. Ya. Kita lanjut mengenai veneer ya dok ya, tadi ya. Veneer. Nah, gimana dok? Veneer yang sering diminta oleh pasien? Ya. Jadi kalau veneer itu kan suatu kebutuhan yang memang dia tidak ada rasa sakit-sakitnya tadi ya dok. Jadi itu tergantung sekali sama keinginan pasien. Jadi veneer sendiri itu bisa dilakukan pada kasus-kasus tertentu. Misalnya hanya satu gigi bisa dok. Hanya satu gigi? Hanya satu gigi. Jadi dalam artian pasien tersebut mengalami kecelakaan, kemudian dia patah di sepertiganya gigi. Nah itu bisa kita lakukan veneer. Atau kalau yang sekarang lagi tren, itu veneer itu dilakukan pada beberapa gigi sekaligus. Karena untuk memperoleh estetika yang tinggi memang harus sama warnanya semuanya. Kalau kita perhatikan aja itu seseorang, pasti warna gigi nomor 1 sama nomor 2, nomor 3 itu sudah beda. Gitu. Jadi kalau veneer itu dikerjakan pada satu gigi, ya memang sesuai dengan gigi yang seperti itu. Sekarang veneer yang menjadi tren ini veneer yang warna giginya memang ingin dirubah menjadi putih. Ada tingkatannya dok ya? Iya, dan putihnya bahkan tuh sekarang itu yang dipilih itu warna yang kapur, warna yang bleach gitu. Warna benar-benar putih. Iya, putih. Dan itu sebetulnya kalau saya pribadi itu kurang natural ya kalau untuk orang Indonesia. Atau malah jadi aneh ya dok ya? Ya, notabene kita berwarna coklat seperti Tapi seandainya pasien meminta tersebut, ya itu tergantung, bisa ya dok ya? Bisa tergantung permintaan pasien. Jadi veneer sendiri itu adalah menempelkan suatu lapisan ke permukaan gigi bagian luar. Nah, veneer sendiri itu bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Ya, jadi yang paling banyak itu sebetulnya veneer yang dilakukan oleh dokter gigi langsung di kliniknya. Itu kita sudah banyak lakukan yang seperti ini. Dalam artian ada kasus kecelakaan atau giginya memang berlobang yang besar yang harus ditutup seluruh permukaannya, itu kita lakukan veneer. Nah, veneer ini kita bilang veneer direct. Jadi ada direct langsung artinya. Langsung. Ada veneer direct, veneer indirect, dan yang terakhir ini adalah veneer pabrikan. Veneer pabrikan. Ya, maksudnya jadi, apa itu dok? Veneer pabrikan itu veneer yang sudah dibuat oleh sesuatu pabrik gitu. Jadi udah instan. Nah, udah jadi tinggal pasang. Udah jadi tinggal pasang gitu. Nah, perlu dikondisikan nggak dok untuk pemasangan? Ya harus dikondisikan. Jadi kalau veneer yang pertama yang direct tadi itu sangat handable, sangat tergantung tangan dokternya. Jadi kalau dokternya ini sense of art-nya itu tinggi gitu ya, hasilnya bagus karena dia bisa membentuk dengan bagus, bisa memoles dengan bagus gitu. Itu sangat tergantung sama dokternya. Jadi bisa dibilang seniman juga ya dok? Ya, seniman. Kemudian yang kedua itu adalah veneer yang dibuat di lab, di laboratorium. Nah, yang ketiga baru veneer yang pabrikan tadi. Nah, itu ada ukurannya dok. Jadi sesuai dengan kondisi kita match-kan gitu. Nah, itu nanti disesuaikan sama kondisi gigi kita. Nah, tapi yang harus pemirsa ketahui ya di sini bahwa semua veneer itu membutuhkan kikisan. Jadi gigi itu harus dikurangi. Harus dikurangi lapisan emailnya. Bisa setengah mili sampai dengan 1 mili. Efeknya apa dok? Efeknya otomatis kan kita menghilangkan lapisan yang paling keras. Yang lapisan yang paling keras gitu loh. Jadi dia kedepannya? Efek kedepannya sih tidak ada. Yang kita takutkan itu ada efek linunya. Nah, karena kita mengikis lapisan yang paling depan sini dok. Nah, lapisan ini kita kikis. Jadi veneer tidak untuk gigi belakang ya. Kalau untuk gigi belakang kita bilang mahkota. Ya, di gigi depan sini. Dan itu bagian belakang dibiarkan utuh. Kita cuman bagian depan gitu. Itu kita kasihkan lapisan di depannya. Artinya mungkin tetap dokter gigi akan memberikan edukasi terhadap pasien. Jadi tidak serta-merta pasien mau ini diberikan. Artinya edukasi tetap harus ada. Tetap harus seleksi kasus. Nah, veneer-veneer ini pertama yang harus diketahui adalah itu ya. Jadi kita memerlukan penggoresan pada gigi-gigi yang akan dilakukan. Saya agak ngilu dok, penggoresan dok ya. Ya bukan mengurangi. Nah, kemudian bedanya sama whitening atau bleaching. Bleaching itu tidak melakukan pemotongan pada gigi. Nah, bedanya di situ. Kenapa? Karena nanti whitening itu
yang dibilang kosmetik tadi, harus dioles lagi Oke, nanti oke. gitu. Ya, ya, Bedanya ya. begitu. Nah, kalau kita ini ya dok, ada misalnya dok, ada pasien gitu nanya, Iya. kalau udah di veneer itu bisa rusak nggak gitu ya? Iya. Ada pertanyaan gitu Biasanya ya gitu, kadang-kadang ya? mungkin kadang-kadang ya. Kadang-kadang gitu ya. Betul. Ya semua ini kan buatan manusia ya dok ya? Betul. Artinya proses kedepannya kerusakan tetap Ya, mungkin tetap terjadi. mungkin. Jadi yang paling awet sebetulnya itu veneer yang indirect tadi dok. Indirect, Iya, oke. veneer indirect. Karena itu dibuat dari bahannya porselen. Terus dibuat dia tidak seragam. Kalau yang pabrikan itu uniform dok. Jadi nanti semua orang bentuk giginya seperti Sama. itu gitu. Ini si A, Ya, ya, si ya. B bentuk Ya. giginya sama. Oke, Kan oke. nggak lucu kan dok. Nah kalau yang veneer yang indirect ini Indirect. kita sesuaikan dengan profil kita. Mengkondisikan Iya. setiap kondisi pasien. Iya, pasti itu Ya. setiap orang punya individualis Oke, gitu menarik, ya. Dok. Nah, ini. Nah, kita harus seleksi kasus pada gigi-gigi yang mau di veneer. Jadi kita harus lihat gusinya bagus atau enggak. Ya. Ya kan? Ya. Kemudian gigi ini sudah busuk atau belum? Vital atau tidak? Vital atau tidak? Ya. Kerusakannya sampai seberapa? Seberapa jauh? Kalau cuma di lapis depan, belakangnya bagaimana? Oke. Gitu. Ya. Kemudian bisa nggak ini nanti terserang karies? Ya bisa aja. Tetap bisa dok Tetap ya? bisa karena Oke. lapisan belakangnya terbuka. Nah, cukup menarik. Apakah artinya setelah dilakukan veneer ada tips-tips untuk atau trik-trik untuk perawatannya dok? Ya harus. Atau sama saja? Sebetulnya sama aja karena dia itu berdiri di giginya sendiri dok. Oh, oke. Tetap berdiri di giginya sendiri. Tapi kalau orang tersebut harus apa ya? Ya pasti harus lebih ini ya karena dia punya barang. Lebih care. Karena memang Iya. dia punya barang yang Iya. yang Dan itu bukan dari bagian dari dirinya, dari luar ya dok ya? dari luar, Artinya gitu. perlu perawatan ekstra? perlu perawatan ekstra. Misalnya Iya. yang veneer yang direct itu kan komposit bahan tambal biasa. Dia Iya. tahan 1-2 tahun, warna akan bagus. Tapi setelah, Setelah itu itu? warna bisa pudar. Artinya perlu di-retouch? Perlu dikerjakan oleh dokter gigi lagi. Oke, iya, iya, Jadi iya, iya. misalnya tidak setahan selama itu bisa jadi karena polesannya kurang bagus karena kita Oh. sendiri sangat handable banget oleh dokternya. Gitu. Sebentar dok, semua ini, veneer ini Iya. bisa dilakukan di rumah sakit JH ya dok ya? Bisa, Bisa dok ya? iya. Oke, oke. Silakan datang nanti Langsung kalau ada datang aja ya kasus. dok ya? Iya. Nah, oke. Artinya berarti setiap perawatannya harus sangat ekstra Iya. dan sama seperti perawatan gigi biasa? Sama sebetulnya sama. Oke. Jadi kalau kita mau veneer itu pasti kita sudah lakukan seleksi kasusnya. Jangan sampai kita ingin cantik, Iya. rapi giginya, kemudian putih, tapi dalamnya bolong Rusak. semua, terus sakit, bisa Betul. bengkak, Betul. sama aja bohong. Iya. Jadi putih, rapi tujuan ya dok. Tapi jangan lupa kesehatannya Kesehatan sendiri. tetap nomor satu ya, dok ya? Tetap nomor satu. Dan walaupun sudah di veneer, tetap artinya tidak menutup kemungkinan untuk mendapatkan kondisi penyakit lainnya, kayak karies. Iya betul. Tetap bisa terjadi Penyakit kan dok ya? gusi bisa. Penyakit gusi. Iya. Bila, Seiring dengan waktu. ya, bila perawatan tidak dilakukan. Iya betul, tidak dilakukan gitu. Dan orang juga semakin bertambah usia ya dok, Betul. bertambah usia, otomatis nanti ada perubahan degeneratif dan sebagainya. Ya. Gitu. Itu selalu Mempengaruhi. Iya, karena kan pada usia-usia tertentu, misalnya nih 40 tahun, Ya. pasti sudah terjadi perubahan ke gusinya kan? Betul, betul, betul. Terjadi proses degeneratif lah gitu. Itu berpengaruh juga dok ya? Berpengaruh kan nanti seperti gusi yang jadi linu di sekitar tadi yang sudah kita jelaskan di Iya. sekitar Dan walaupun akar sudah di veneer, tetap akan bisa mengalami gigi ngilu. gigi. Bisa. Artinya keindahan, boleh keindahan, Boleh. tetapi tetap kesehatan nomor satu. Kesehatan nomor satu. Sekarang nggak cuma indah doang, putih. Putih rapi. Putih rapi. Ya betul. itu tujuannya. Tapi itu tadi sehat tetap nomor satu. Dan kembali ke fungsi gigi yang maksimal ya dok ya? Iya betul. Fungsi bicara, fungsi, pengunyahan. mengunyah, kemudian fungsi estetik itu tadi. Kalau selain veneer apa dok yang sering pasien minta untuk mengenai masalah keindahan gigi? Biasanya pada kasus-kasus trauma, Iya, oke. kasus-kasus trauma, kalau misalnya kecelakaan gitu ya dok Ya. ya, kecelakaan, misalnya patah gigi depan, terus patahnya itu sudah sampai Ya, sampai hampir sampai akar. oke, artinya itu Sisa akan sedikit sekali. dilakukan tindakan juga ya dok ya? Iya, nah itulah dia bidangnya Wah. konservasi. Jadi dalam artian Ya. kita harus rawat dalamnya,
bikin luarnya seperti apa. Kita ada desainnya. Dokter Eri, menarik banget dok. Dan sebenarnya saya masih banyak banget pertanyaan yang akan saya lakukan, tetapi kayaknya kita terbatas waktu dok. Mungkin ada tips-tips nggak dok kepada pemirsa di rumah untuk menjaga kesehatan gigi, kemudian monggo silakan dok. Oh ya, jadi gigi yang sehat itu harus kita ciptakan sendiri ya, pemirsa di rumah. Jadi dengan marilah mulai dari sekarang itu kita bergaya hidup yang sehat ya. Betul. Dalam artian itu kita membersihkan gigi itu dengan cara yang baik dan benar. Kemudian kita itu mengkonsumsi makanan yang benar juga, dalam artian sayur, buah. Kemudian kita juga harus banyak minum air putih. Betul. Kemudian setelah makan kita kumur. Nah, itu sebetulnya tipsnya cuman itu hanya aja. Itu, dok, ya? Terus jangan lupa, ini yang sangat penting. Jangan lupa kontrol setengah tahun sekali. Setiap 6 bulan. Iya, setiap 6 bulan itu seharusnya kita kontrol ke dokter gigi. Dan mungkin yang tidak boleh lupa, keindahan perlu, tetapi kesehatan tetap nomor satu. Betul. Ya dok ya. Betul. Jadi jangan sampai kita itu hanya memburu rapi, putih, tapi kita lupa sendiri akan kesehatannya. Karena akan beruntung pemirsa di rumah kalau mempunyai gigi yang rapi dan sehat. Jadi bisa mengunyah dengan enak, bisa nyaman makan, kemudian bisa percaya diri dengan tersenyum, lebar. Betul banget. Terus kemudian yang terakhir dok, apa dok? Dengan adanya gigi yang sehat itu kita akan terbebas ya dari penyakit-penyakit yang di dalam tubuh kita yang dipengaruhi oleh gigi, yang bisa dipicu dari gigi. Nah, gitu. Jadi termasuk problem di pencernaan ya dok ya? Iya, pencernaan dan mungkin ada penyakit sistemik lain yang setuju saya dok. Kemungkinan hari ini, lain waktu mungkin bisa dibahas. Ya, selamat mencoba buat selamat mencoba, selamat menjaga kesehatan gigi. Mempraktekkan. Oke, dan silakan datang ke dokter gigi setiap 6 bulan. Dokter, menarik sekali ilmu yang kita dapatkan ya, dan masih banyak sebenarnya yang akan kita bahas. Sayang waktu sangat terbatas. Terima kasih banyak dan mungkin kita bisa ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Ya, pemirsa, terima kasih karena sudah menyaksikan acara Healthy Talk bersama Rumah Sakit JIH Yogyakarta dan tetap menyaksikan kami di episode berikutnya. Sampai bertemu di acara Healthy Talk bersama Rumah Sakit JIH Yogyakarta. Keep healthy with Healthy Talk.